Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dinamika perilaku dalam organisasi. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Ditanja Lailatul Fitri, NPM 76. Yang kedua ada Amanda Aura Rosita, NPM 90. Ketiga, Shinta Liah Putri, NPM 140. Keempat, Sinta Bunga Maira, NPM 103. 5. Syafira Aisyah Maharani, NPM 130. Dan ke-6, Farel Sabilillah, NPM 207. Next slide. Baik, yang pertama, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi mengambil konsep dari banyak disiplin ilmu, di antaranya psikologi, sosiologi, antropologi, budaya, teknologi industri, ekonomi, etika, dan konseling kejuruan, serta manajemen. Nah, konsep dan perilaku organisasi adalah hal yang paling penting bagi manajer, karena dalam setiap organisasi, manusia pada akhirnya akan mengambil keputusan yang mengontrol bagaimana organisasi mendapatkan dan menggunakan sumber daya. Keyakinan dan perasaan tentang dirinya, rekan kerjanya, dan organisasi akan membentuk apa yang mereka lakukan dan seberapa baik mereka melakukannya. Nah, ini ada hal berhubungan dengan kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi sendiri adalah kecenderungan setiap orang untuk saling membantu dan mengarahkan upaya mereka lebih daripada yang diharuskan untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Seorang pegawai dapat menunjukkan kewargaan organisasi dengan menjadi pekerja yang berdaya tolong bagi rekan kerja dan pelanggan, mengerjakan pekerjaan ekstra jika harus, serta mencari cara untuk memperbaiki produk dan prosedur. Nah, manajer dapat mendorong terciptanya kewargaan organisasi dengan menerapkan pengetahuan mereka tentang perilaku manusia, seperti menyeleksi orang-orang yang memiliki sikap positif, mengelola kepribadian yang berbeda, menempatkan orang-orang pada jabatan di mana mereka dapat bekerja dengan baik, dan memungkinkan para pegawai untuk menghadapi serta memetik pelajaran dari tantangan yang terjadi di tempat kerja. Next slide. Baik, slide-nya yaitu sikap. Sikap adalah evaluasi baik positif atau negatif yang memberi kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Unsur-unsur penyusun sikap. Yang pertama ada unsur kognitif atau pemikiran. Yang membentuk suatu sikap adalah keyakinan, opini, dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek dari sikapnya, seperti pengetahuan tentang apa yang dituntut dari suatu pekerjaan atau opini tentang kemampuan diri. Kedua, unsur efektif atau perasaan adalah emosi atau perasaan seseorang terhadap objek dari sikapnya, seperti benci atau suka pada suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, unsur perilaku. Yang dimaksud unsur perilaku yaitu seseorang untuk berperilaku terhadap objek dari sikapnya dalam cara tertentu. Nah, untuk mengubah sikap para pegawai, manajer dapat mempertimbangkan untuk memberikan pendidikan pada pegawai mengenai area-area di mana mereka dapat melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Membangun antusiasme para pegawai dengan memberikan informasi yang menarik mengenai kepuasan yang didapatkan dari pemberdayaan pegawai. Atau cukup dengan bersikeras bahwa para pegawai harus melakukan pengambilan keputusan sendiri dengan harapan bahwa setelah mereka mengalami kelebihan dalam memegang wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan, para pegawai tersebut akan mulai menyukai tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, sikap kerja yang berkinerja tinggi. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat disebut sebagai sikap positif terhadap pekerjaan. Nah, secara umum, orang-orang mengalami sikap ini ketika pekerjaan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Ketika kondisi kerja dan penghargaan memuaskan bagi mereka, misalnya bayaran, atau ketika mereka menyukai rekan kerja mereka.
Dan bisa juga ketika mereka mempunyai hubungan yang positif dengan supervisor. Yang kedua ada komitmen pada kerja atau organisasinya. Komitmen pada organisasi adalah kesetiaan dan keterikatan pegawai pada organisasi. Rasa percaya dalam pengambilan keputusan dan integritas adalah unsur penting dari komitmen terhadap organisasi. Nah, manajer dapat mendorong terciptanya komitmen yang lebih kuat pada organisasi dengan cara berperilaku jujur dan dapat dipercaya dalam urusan bisnis, memberikan cukup informasi pada para pegawainya, memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, lalu memberikan pelatihan dan sumber daya lainnya sehingga mereka dapat sukses atau memperlakukan mereka dengan adil dan memberikan penghargaan atas manfaat yang mereka berikan. Kemudian konflik di antara sikap. Terkadang seseorang mengetahui sendiri bahwa sikap-sikapnya saling bertentangan satu sama lain atau bahwa sikap-sikapnya tidak tercermin dalam perilaku. Contohnya, tingkat komitmen seseorang pegawai yang tinggi pada organisasinya mungkin bertentangan dengan komitmen pada anggota keluarganya. Jika seorang pegawai bekerja secara rutin pada malam hari dan di akhir pekan, waktu dan dedikasinya pada pekerjaan dapat menciptakan disonansi kognitif, yaitu ketidaknyamanan psikologis yang terjadi ketika seseorang mengenali adanya ketidakkonsistenan dalam sikap dan perilaku mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada persepsi, yaitu proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami lingkungannya dengan cara menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Karena adanya perbedaan pada sikap, pada kepribadian, dan cara menilai, maka seringkali kita melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Di dalam persepsi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada selektivitas perseptual, yang kedua ada distorsi perseptual, dan yang ketiga ada pengatributan. Yang pertama selektivitas perseptual. Apa sih sebenarnya selektivitas perseptual itu? Selektivitas perseptual bisa disebut dengan perceptual selectivity, adalah proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyaring dan memilih berbagai objek dan stimulus yang bersaing untuk memperebutkan perhatian mereka. Contohnya apa? Contohnya seperti ketika kita memakai baju merah di gerombolan orang yang memakai baju hitam. Seperti itu. Yang berikutnya ada distorsi perseptual. Apa sih sebenarnya distorsi perseptual itu? Distorsi perseptual bisa disebut juga dengan perceptual distortions, yaitu galat dalam penilaian perseptual yang muncul akibat kekeliruan dalam bagian proses perseptual tertentu. Salah satu galat perseptual itu adalah stereotip, yaitu kecenderungan untuk mengelompokkan seseorang ke dalam suatu kelompok atau kategori luas, dan menyifatkan berbagai generalisasi tentang kelompok tersebut pada orang itu. Contohnya gimana? Contohnya itu seperti perempuan, lalu dia berkulit hitam, lalu dia lanjut usia. Contoh berikutnya seperti ini. Dia laki-laki, berkulit putih, dan menyandang cacat. Seperti itu. Terus berikutnya ada galat efek halo atau halo efek, yaitu timbul ketika pemersepsi mengambil kesan keseluruhan terhadap seseorang atau sebuah situasi berdasarkan satu karakteristik, baik karakteristik baik maupun tidak baik. Contohnya gini, ketika kita melihat teman kita yang absen kuliahnya itu lengkap, berarti kita menilai mereka itu dengan penilaian, oh mereka itu disiplin, mereka rajin, mereka pintar. Sedangkan kebalikannya, jika absensi mereka di dalam kuliah itu bolong-bolong, berarti kita melihat mereka itu seperti, oh berarti dia males, dia tidak disiplin, dan dia tidak pintar. Seperti itu. Galat berikutnya itu adalah proyeksi atau projection, yaitu kecenderungan pemersepsi untuk melihat karakter mereka sendiri dalam diri orang lain. Misalkan gini, seorang manajer itu berorientasi prestasi dan dia menyamakan dirinya dia dengan para pegawainya. Jadi
Kalau misalkan manajer itu kerjanya biasanya santai, dia juga menerapkan itu pada para pegawainya, yang dimana itu seharusnya tidak membuat nyaman para pegawai karena tidak semua pegawai juga berorientasi prestasi seperti itu. Yang berikutnya adalah pertahanan perseptual atau perceptual defense. Adalah kecenderungan persepsi untuk melindungi mereka dari ide-ide, dari objek-objek atau orang yang mengancam dirinya tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah pengatributan, yaitu penilaian tentang hal-hal yang menyebabkan perilaku seseorang. Di pengatributan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengatributan em, internal dan yang kedua itu pengatributan eksternal. Jadi apa sih yang dimaksud dari pengatributan internal dan eksternal ini? In pengatributan internal itu mengatakan bahwa karakteristik seorang itulah yang menyebabkan perilakunya. Sedangkan pengatributan eksternal itu eh, mengatakan bahwa sesuatu tentang situasi yang menyebabkan perilaku seseorang tersebut. Contohnya seperti ini. Jika ada tugas, saya tidak bisa memenuhi tenggat waktu atau deadline dikarenakan saya malas. Itu adalah pengatributan internal. Itu terjadi karena diri saya sendiri. Sedangkan pengatributan eksternal itu gini. Misalnya tugas, saya tidak bisa menyelesaikan sesuai tenggat waktu atau deadline dikarenakan saya tidak mendapat informasi untuk tugas yang akan saya serahkan. Informasi itu menjadi situasi lainnya yang memengaruhi perilaku saya. Gitu. Saat mengevaluasi orang lain, kita cenderung meremehkan faktor-faktor eksternal dan terlalu mementingkan pengaruh internal atau faktor internal. Kecenderungan ini disebut dengan galat pengatributan dasar atau fundamental attribution error. Orang-orang cenderung terlalu mementingkan kontribusi faktor internal terhadap kesuksesan daripada dan selalu mementingkan kontribusi faktor eksternal terhadap kegagalan. Dan ini tuh disebut dengan bias kepentingan sendiri atau self-serving bias. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kepribadian dan perilaku. Definisi dari kepribadian yang dimiliki seseorang yaitu serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek-objek, ataupun orang-orang di lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai karakter kepribadian. Terdapat beberapa faktor yang menggambarkan karakter kepribadian seseorang, dan faktor tersebut biasanya disebut sebagai faktor-faktor kepribadian 5 besar. Dan adapun faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama yaitu sifat ekstrovert. Sikap ini cenderung bersikap supel, ramah, asertif, dan merasa nyaman dengan hubungan interpersonal. Yang kedua ada keramahan. Sikap ini menggambarkan seseorang mudah bergaul dengan orang lain, lebih disukai, kooperatif, mudah memaafkan, mudah memahami, dan juga mudah untuk mempercayai. Dan yang ketiga ada kehati-hatian. Pada faktor ketiga ini, seseorang sangat fokus terhadap tujuan yang ingin dicapainya, sehingga mempunyai perilaku yang tanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan berorientasi tinggi. Untuk yang keempat, ada stabilitas emosional.
Sikap ini menggambarkan seseorang yang lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah, antusias, dan lebih percaya diri. Yang kelima, yaitu sikap terbuka terhadap pengalaman. Sikap ini cenderung bahwa seseorang tersebut mempunyai minat yang luas dan imajinatif, kreatif, peka terhadap seni, dan bersedia mempertimbangkan ide-ide baru. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini mencakup 4 unsur dasar yang terdiri dari, untuk yang pertama, kesadaran diri. Pada unsur ini, seseorang cenderung akan lebih sadar akan apa yang kita rasakan. Kesadaran diri yang tinggi mempunyai arti bahwa kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara akurat serta memiliki kepercayaan diri yang sehat. Yang kedua, ada manajemen diri. Kemampuan ini dapat membuat seseorang mudah mengendalikan emosi yang meluap serta menyeimbangkan suasana hatinya, sehingga kecemasan, kegelisahan, ketakutan, atau kemarahan tidak menutupi pikiran yang perlu dilakukan. Yang ketiga, ada kesadaran sosial. Pada kemampuan ini, seseorang lebih mudah memahami orang lain dan menunjukkan empati, yang berarti mampu merasakan perasaan orang lain, mengetahui perasaan mereka tanpa mengatakan kepadanya. Dan untuk yang terakhir yaitu ada manajemen hubungan. Kemampuan ini membuat seseorang dapat menjalin hubungan dengan orang lain, membina hubungan yang positif, merespon emosi orang lain, dan mempengaruhi orang lain. Terima kasih. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Kepribadian individu sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya. Perbedaan yang tercipta di tempat kerja dapat menimbulkan stres, pertentangan, dan perasaan tidak enak. Maka dari itu, seorang manajer perlu melakukan beberapa tips agar bisa bekerja secara efektif dengan kepribadian yang berbeda-beda. Yakni yang pertama, memahami kepribadian diri sendiri dan bagaimana Anda bereaksi terhadap orang lain. Yang kedua, memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat. Yang ketiga, ketika memimpin sebuah tim atau kelompok, pastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa setiap orang ingin menyesuaikan diri. Terdapat 4 bidang yang sehubungan dengan kepribadian yang penting bagi manajer, yaitu yang pertama ada locus control. Locus control merupakan seseorang yang berbeda berkenaan dengan apa yang cenderung ia akui sebagai sebab-sebab kesuksesan dan kegagalan dirinya. Hal ini beranggapan bahwa dirinya yang menentukan apakah ia menempatkan tanggung jawab utama di tangannya sendiri atau pada kekuatan luar. Orang-orang yang memiliki locus control internal dapat lebih mudah untuk dimotivasi daripada orang-orang yang memiliki locus control eksternal. Yang kedua ada otoriter, merupakan suatu paham bahwa perbedaan kekuasaan dan perbedaan status haruslah ada dalam sebuah organisasi. Tingkat otoriter seseorang manajer akan memengaruhi bagaimana akan memegang dan membagi kekuasaannya. Yang ketiga ada Machiavellianism, merupakan dimensi kepribadian lain yang dapat membantu dan memahami perilaku kerja yang dicirikan pada perolehan kekuasaan dan manipulasi terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir ada gaya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Seorang manajer juga perlu menyadari bahwa setiap orang dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan dengan cara yang berbeda-beda. Kepatutan orang terhadap pekerjaan. Kepatutan orang terhadap pekerjaan merupakan kesesuaian, kemampuan, dan kepribadian seseorang dengan sebuah pekerjaan. Ketika seorang manajer berhasil melakukan kepatutan orang pekerjaan, para pegawainya akan cenderung dapat diandalkan dan ikut berkontribusi serta memiliki tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran.
Setelah bertahun-tahun sekolah, sebagian besar dari kita mengira bahwa pembelajaran adalah hal yang dilakukan siswa di kelas bersama guru. Dengan pandangan ini, di dunia manajemen yang penuh dengan tenggat waktu dan tindakan nyata, pembelajaran rasanya jauh bahkan tidak relevan. Namun, manajer-manajer yang sukses memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan perubahan di dunia sekitar mereka. Seorang manajer harus belajar. Pembelajaran atau learning adalah perubahan yang terjadi dalam perilaku atau kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Lalu selanjutnya yaitu ada proses pembelajaran. Suatu model dari proses pembelajaran yang ada di gambar ini menggambarkan pembelajaran sebagai siklus yang terdiri dari 4 langkah. Pertama, seorang berhadapan dengan pengalaman yang nyata. Peristiwa ini diikuti oleh pemikiran dan pengamatan reflektif yang menghasilkan konseptualisasi abstrak, dan pada akhirnya siklus ini pun berulang. Anak panah di model ini menunjukkan bahwa proses ini adalah siklus berulang. Orang-orang secara terus-menerus mengetes konseptualisasi mereka dengan mengadaptasinya sebagai hasil dan refleksi dan pengamatan pribadi mereka tentang pengalaman yang mereka alami. Lalu selanjutnya ada gaya belajar. Jadi individu-individu mengembangkan gaya belajarnya sendiri yang beragam. Dalam artian seberapa besar penekanan mereka dalam tiap siklus pembelajaran. Perbedaan ini terjadi karena proses pembelajarannya diarahkan oleh kebutuhan dan tujuan pribadi. Di sini gaya belajar ada 4, yaitu yang pertama ada diverger, yang kemampuan belajar dominannya terdiri dari pengalaman nyata dan pengalaman reflektif. Biasanya orang-orang yang punya gaya belajar diverger ini baik di bidang manajemen SDM, konseling, serta pengembangan organisasi. Lalu yang kedua ada asimilator, yaitu dominan di konseptualisasi abstrak dan pengamatan reflektif. Dan biasanya orangnya ini baik di bidang penelitian serta perencanaan strategis. Lalu yang ketiga ada converger. Orangnya ini dominan di konseptualisasi abstrak dan eksperimentasi aktif. Biasanya orangnya baik di bidang teknik. Lalu yang terakhir ada akomodator, yaitu dominan di pengalaman nyata serta eksperimentasi aktif, dan biasanya baik di bidang pemasaran dan penjualan. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Stres dan manajemen stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis terhadap individu tersebut. Pemicu ini disebut sebagai stresor, yang mana menghasilkan frustasi dan kegelisahan. Selanjutnya ada perilaku tipe A dan tipe B. Penelitian menyatakan bahwa orang-orang memiliki pola perilaku yang disebut sebagai tipe A dan tipe B. Tipe A memiliki perilaku yang tidak sabaran, agresif, dan setia pada pekerjaan. Dan tipe B memiliki perilaku di tipe A, namun dengan kadar yang sangat rendah. Oleh karena itu, orang dengan tipe B cenderung memiliki gaya hidup yang rileks dan seimbang. Sebagian besar orang dengan tipe A adalah orang yang berenergi tinggi, yang mungkin mencari posisi yang berkuasa, dan orang tipe A dapat menjadi daya yang kuat untuk menciptakan inovasi dan menjalankan kepemimpinan di organisasi. Namun, tipe A sering menyebabkan permasalahan yang berhubungan dengan stres bagi dirinya sendiri, dan terkadang bagi orang sekitar. Orang dengan tipe B biasanya hidup dengan tingkat stres yang lebih rendah dibanding tipe A. Selanjutnya ada penyebab stres kerja. Penyebab stres kerja dapat disebabkan oleh tuntutan pekerjaan dan tuntutan interpersonal. Tuntutan pekerjaan merupakan faktor pembuat stres yang berasal dari tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Dan tuntutan interpersonal merupakan faktor penyebab stres yang berhubungan dengan hubungan-hubungan di organisasi. Selanjutnya ada respons inovatif terhadap manajemen stres. Ada beberapa pendekatan proaktif yang dilakukan manajer untuk melawan tingkat stres yang tinggi. Contohnya yaitu beberapa perusahaan seperti Bell, South, First Union, dan Triple Creative Group telah menunjuk ruangan sunyi atau pusat meditasi, di mana para pegawai dapat beristirahat sejenak dengan tenang kapanpun dia merasa perlu. Karena istirahat merupakan investasi berharga di mana para pegawai dapat bekerja kembali dengan energi yang telah diperbarui dan perspektif yang segar. Ada program kesehatan yang memberikan akses kepada konsultasi gizi dan fasilitas olahraga. Karena pada sebuah penelitian di seluruh dunia mengenai program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada menemukan bahwa untuk setiap dolar yang dihabiskan, perusahaan mendapatkan
$1,95 hingga $3,75 pengembalian dari keuntungan. Ada program pelatihan dan konversi dapat membantu orang-orang mengidentifikasi stres dan mengajari mereka mekanisme dalam menghadapi stres. Lalu ada intervensi dari manajer, yang mana merupakan tren yang makin tumbuh di perusahaan-perusahaan yang baik. Contohnya di Boston Consulting Group. Bos ikut terlibat jika ia melihat pegawainya yang bekerja terlalu keras atau yang menunjukkan tanda-tanda stres berlebih. Lalu ada inisiatif keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang diantaranya pilihan kerja fleksibel seperti telekomunikasi dan jam kerja fleksibel, serta keuntungan-keuntungan seperti tempat pengasuhan anak atau perawatan orang tua di tempat kerja, pusat kebugaran, serta layanan pribadi seperti jemputan dan pengantaran cucian. Flex time harian dianggap sebagai praktik kerja yang paling efektif oleh para pegawai, yang berarti memberikan kebebasan para pegawai untuk bekerja di jam-jam yang mereka bisa, seperti pulang lebih awal untuk mengantar orang tua belanja, atau libur sehari untuk menghadiri kegiatan sekolah anaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dapat di list di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.